Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelompok 8 yang akan menjelaskan latar belakang dari peran SDGs di Kota Padang. Global Governance dapat diartikan sebagai interaksi negara bangsa dalam sistem internasional. Global Governance menurut Rosno adalah sebuah pemerintahan tanpa adanya pemerintah. Nah, dalam Global Governance ini yang dapat dibahas itu ada seperti kayak PBB, ILO, WTO, dan seperti Konvensi Jenewa dan sebagainya. Dan saya akan menjelaskan bagaimana PBB sebagai bentuk tata kelola yang utama dan juga bagaimana peran PBB dalam mengatasi isu-isu yang menjadi fokus utama dalam tata kelola global. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan tujuan untuk mendorong terciptanya kerjasama internasional. Pada sidang umum PBB yang ke-70 menghasilkan sebuah kesepakatan untuk dibentuknya SDGs. SDGs ini bertujuan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan secara universal yang memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, sehingga memiliki peran dan berkontribusi dalam pencapaiannya. SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menargetkan penyelesaiannya tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs ini memiliki 17 goal, salah satunya itu adalah quality education. Quality education ini merupakan goal SDGs nomor 4, yang tujuannya adalah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, memiliki kontribusi yang penting untuk mencapai tujuan lainnya yang merupakan dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam bidang pendidikan. Hak atas pendidikan ini merupakan bagian dari HAM secara universal. Hal ini disahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu yang disingkat dengan DUHAM, yang menetapkan dasar bagi gagasan bahwa pendidikan sebagai bagian dari HAM harus disediakan secara gratis, terutama di tingkat dasar, dan pendidikan harus dapat diakses secara setara oleh setiap orang berdasarkan kualitas atau prestasinya. Untuk ikut berkontribusi dalam mencapai tujuan SDGs ini, di Kota Padang sendiri sudah terdapat sebuah NGO yang diberi nama dengan Sumbar SDGs, yang dibentuk pada tanggal 16 November 2018, dengan tujuannya untuk meningkatkan kepedulian pemuda-pemudi Sumatera Barat untuk berdiskusi terkait SDGs tersebut. Salah satu program dari SDGs Sumbar ini yaitu melakukan kegiatan literasi yang disebut dengan Bukari atau buku untuk anak negari, yang tujuannya untuk peningkatan literasi dan numerasi di Sumatera Barat. Neoliberal institusional menjunjung tinggi perdamaian dunia. Hal ini dilakukan untuk menunjang kerjasama dalam, maka dibentuklah institusi yang mempersatukan seluruh aktor hingga tercapainya perdamaian dunia. Neoliberal institusional merupakan salah satu teori dalam HI yang muncul sebagai kritik terhadap neorealis. Asumsi dasar neoliberal institusional adalah bahwa keragaman institusional dalam kancah internasional berpengaruh pada perilaku negara. Asumsi neoliberal institusional seperti gabungan antara teori liberal klasik dan neorealis. White pun berpendapat perspektif neoliberal institusional dan neorealis khususnya bukanlah perdebatan, melainkan keduanya saling melengkapi dalam memahami hubungan antar negara atau sistem internasional. Neoliberal institusional akan relevan dengan sistem internasional apabila berada pada dua kondisi, yaitu yang pertama pada saat aktor-aktor memiliki kepentingan yang sama, dan yang kedua pendekatan dengan membuat institusi yang bermacam-macam sehingga menjelaskan efek substansi dan perilaku negara. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20-an. Sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik, yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan distorsi dan high cost ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa PBB disebut sebagai centerpiece dalam global governance. PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. PBB dibentuk dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dunia.
Sedangkan global governance merupakan mekanisme dalam sistem internasional yang dikelola oleh pemerintahan global, biasanya berbentuk organisasi ataupun institusi. Hubungan antara PBB dengan global governance yaitu PBB adalah organisasi yang menjalankan mekanisme yang dibentuk oleh global governance itu sendiri. Lalu kenapa PBB disebut sebagai centerpiece dalam global governance? Hal ini karena adanya dominasi oleh PBB dalam pemerintahan global. Ini dapat dilihat dari pengaruh PBB dalam segala aspek, mulai dari low politics sampai dengan high politics. Inilah kenapa PBB disebut sebagai centerpiece dalam global governance. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana PBB mempunyai dampak secara lokal, terutama dari program SDGs di Kota Padang. Tujuan SDGs adalah untuk melakukan pembangunan berkelanjutan secara universal yang memberikan peran yang seimbang kepada semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. SDGs memiliki 17 goals yang akan dicapai dan dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu dari goal SDGs tersebut adalah quality education. Pendidikan berkualitas merupakan tujuan yang ingin dicapai adalah menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta memastikan kualitas pendidikan dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua pihak. Dalam mewujudkan quality education ini tentunya perlu peran dari pemerintah ataupun non-pemerintah guna mendukung terwujudnya equality education. Kita bisa melihat dari peran pemerintah Kota Padang, yaitu dari salah satu program kerja pemerintah Kota Padang, yaitu menyelenggarakan pendidikan, pesantren Padang, kegiatan keagamaan, seni budaya, dan olahraga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK negeri, serta pemberian beasiswa bagi seluruh pelajar atau mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin. Nah, untuk merealisasikannya, Wali Kota Padang melalui Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai leading sektor mengeluarkan kebijakan tentang bantuan operasional sekolah daerah. Hal ini telah dimasukkan ke dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1A Tahun 2015 tentang bantuan operasional sekolah daerah atau POSDA. Nah, dan juga terdapat peran dari non-pemerintah atau non-governmental organization NGO yang terdapat di Kota Padang. Salah satunya yaitu Sumbar SDGs yang dibentuk pada 16 November 2018 yang memiliki misi salah satunya itu aktif dalam sosialisasi dan implementasi pada percepatan pencapaian SDGs di Sumatera Barat. Terdapat salah satu program Sumbar SDGs dalam mencapai quality education, yaitu melakukan kegiatan literasi, yaitu Bukari, buku untuk anak negeri, yang tujuannya untuk peningkatan literasi dan numerasi di Sumatera Barat, di mana kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggunya oleh Sumbar SDGs. Adanya program Bukari dari Sumbar SDGs merupakan bentuk upaya pencapaian SDGs Quality Education. Target global dari nomor 4 ini tertuang dalam target 4.6 pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu baik lelaki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi, dan target nasional itu pemenuhan hak bagi seluruh warga untuk menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar. Nah, dari pembaruan pemerintah maupun non-pemerintah yang telah dijelaskan tadi, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan dilakukan selaras dengan tujuan quality education, yang mana menjadikan isu pendidikan sebagai persoalan bersama yang harus diatasi secara kolektif. Tidak hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah, namun perlu adanya peran dari non-pemerintah seperti yang dilakukan Sumbar SDGs untuk mengatasi persoalan pendidikan di Kota Padang, sehingga terdapat dampak dari SDGs terhadap kebijakan dan isu yang menjadi perhatian di Kota Padang, yaitu pendidikan. Terima kasih. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam era kontemporer ini, isu-isu yang dibahas oleh negara dunia bukan lagi isu yang high politik, tetapi lebih ke perhatian yang berhubungan dengan kemanusiaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu centerpiece yang berkaitan dengan isu di tatanan dunia itu PBB. PBB bisa dikatakan sebagai centerpiece karena adanya dominasi PBB dalam tatanan global. Global governance adalah mekanisme penyelenggaraan global yang berkaitan dengan organisasi dan institusi. Sedangkan PBB merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama anggotanya. Dalam teori neoliberalisme, adanya suatu institusi dalam sistem internasional yang mempengaruhi sikap negara, di mana PBB mengeluarkan programnya yang akan
diikuti oleh negara, seperti program SDGs yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan secara universal yang memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara, baik dengan maju maupun dengan berkembang, sehingga memiliki peran dan ikut berkontribusi dalam PDP-nya. Dan di Indonesia sendiri sudah gencar untuk mewujudkan program PBB tersebut, contohnya di Kota Padang dengan meningkatkan mutu pendidikan dan menggunakan bantuan operasional pada sekolah. Terdapat juga NGO yang berupaya mewujudkan tercapainya SDGs, yaitu Sumber SDGs yang mana sudah mempunyai program yang berhubungan dengan pendidikan terkait bidang literasi, yaitu Bukhari atau buku anak negari. Maka dengan hadirnya PBB sebagai centerpiece dalam tatanan dunia untuk bisa mewujudkan perdamaian dan kestabilan dalam sistem internasional.